Assalamualaikum kedan-kedan, selamat datang lagi di channelnya Okezin, edisi Oke Vespa. Kayak biasa buat kalian semua yang lagi nonton video ini, semoga kalian tuh sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kalau di video sebelumnya itu aku udah bahas tentang sejarah Vespa ya, sekaligus menjelaskan kalau Lambretta itu bukan Vespa. Nah, kalau kalian yang mau lihat videonya, kalian bisa klik di sini nih. Nah, di video hari ini aku tuh bakal ngasih tahu kalian semua tentang salah satu skuter yang banyak buat anak-anak Vespa atau anak-anak pecinta skuter itu gagal paham nih. Banyak yang gagal paham kalau skuter yang satu ini itu tuh sebagai Vespa. Tapi sebenarnya skuter ini tuh bukan Vespa. Selengkapnya kalian tuh bisa nonton video ini sampai habis. Selamat menonton. Di dunia ini, khususnya Indonesia ya kan, siapa sih yang nggak tahu Vespa? Dari usia dewasa, usia anak-anak, bahkan ada orang yang nggak suka dengan skuter atau nggak tertarik dengan skuter pun pasti mengenal yang namanya Vespa. Karena nggak bisa dipungkirin juga ya eksistensinya. Terus keunikannya nih, keklasikannya. Vespa tuh kayak bener-bener nggak ada matinya di kalangan siapapun. Bahkan sampai sekarang nih di era-eranya milenial yang banyak ngeluarin alat-alat modern, kendaraan yang lebih modern. Sekarang pun masih banyak orang tua dan muda-mudi yang masih pakai Vespa tua ya guys ya. Itu tumben aku pakai guys. Tapi ya bro ya, ada satu skuter nih yang banyak buat orang gagal paham. Dikarenakan mereka tuh salah penyebutan merek. Sebenarnya salah penyebutan merek juga itu bagi aku hal yang wajar ya. Ya karena mungkin ada beberapa faktor yang buat kita sendiri tuh suka salah nyebutin merek. Nah biasanya salah penyebutan merek ini coy, bisa jadi karena salah satu merek tertentu nih itu lebih dikenal duluan di kalangan masyarakat atau lebih terkenal dibandingkan merek-merek lainnya. Nah salah satunya ini nih yang bakal aku bahas di sini, yaitu Bajaj. Loh Jen, kok Bajaj sih? Ini kan Vespa juga. Oke coy, aku bahas ya. Nggak bisa dipungkirin juga, nggak sedikit orang yang nyebut ini tuh Vespa Bajaj. Nah jadi di Vespa itu kan banyak sekali jenisnya, ada PX Series, Sprint, ada Kongo, dan lain-lainnya. Padahal ini tuh sebenarnya bukan Vespa ya coy ya. Oke lanjut. Nah dulu sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu nih, awal-awal aku naik Vespa, aku sebenarnya juga bilang dan sempat nyebut kalau ini tuh namanya Vespa Bajaj. Padahal ini tuh sebenarnya bukan Vespa, jadi dulu aku nggak tahu kalau itu sebenarnya bukan Vespa. Oke cuy, jadi sebenarnya yang ini tuh namanya skuter Bajaj, bukan skuter Vespa. Kalau skuter Vespa coy, itu tuh pabrikannya Piaggio dan berasal dari Italia. Nah dilansir dari Gridotto nih, kalau skuter Bajaj ini sebenarnya berasal dari pabrikannya yang bernama Bajaj, yang berasal dari India. Ingat ya, kalau skuter Vespa itu dari Italia, skuter Bajaj itu dari India, dan mereka dua-duanya ini pabrikannya berbeda. Oke lanjut ya. Skuter Bajaj ini juga punya sejarah yang nggak kalah unik dari Vespa nih coy. Nah kayak gini nih contohnya, ini nih namanya Vespa. Tuh kan salah lagi. Kayak gini nih ya weh, ini tuh namanya skuter Bajaj cetak. Ini tuh Bajaj tahun 1982 hasil restorasi dari Emor Custom nih di India. Nah nama cetak itu tuh diambil dari nama kudanya milik Maharana Pratap Singh. Beliau adalah seorang raja dari kerajaan Rajput di India Barat pada abad ke-15. Nah kalau dilihat-lihat nih, Vespa lagi. Nah kalau kalian lihat nih desainnya skuter Bajaj ini itu tuh mirip kali ya sama Vespa Sprint bikinan Piaggio yang berasal dari Italia. Mungkin kalau kalian di rumah punya Vespa Sprint bisa kalian lihat nih skuter Bajaj emang mirip kali sama Sprint. Dan si Bajaj ini coy, ini tuh sama ya kayak Vespa juga, mereka ini punya banyak sekali tipe. Nah si Bajaj ini itu tuh nggak hanya skuter Bajaj cetak,
Tapi Bajaj ini juga punya skuter lain, kayak Bajaj Deluxe, Bajaj Pria, dan Bajaj Super. Tapi di video ini aku tuh mau bahas si cetak ini ya cuy ya. Kenapa aku lebih milih bahas si Bajaj cetak? Karena si skuter Bajaj cetak ini yang paling sukses nih dibandingkan skuter Bajaj yang lainnya. Oke lanjut. Nah awal mulanya itu di tahun 1954, waktu perusahaan yang bernama Bharat Trading Corporation Private Ltd banyak kali mengimpor kendaraan-kendaraan roda 2 dan roda 3 dari perusahaan internasional. Jadi waktu dulu tuh nggak hanya roda 2 aja yang banyak kendaraannya, tapi ada juga nih roda 3 yang berserak di mana-mana. Terus suatu hari mereka ini punya ide, mereka mutusin nih buat skuter sendiri. Sampai akhirnya di tahun 1959, mereka ini dapat lisensi dari pemerintah India beserta pihak Piaggio dari Italia untuk mencotek Vespa. Nah, jadi secara umum nih, lisensi itu dapat diartikan sebagai pemberian izin dalam sebuah perjanjian. Jadi kalau ada teman-teman atau siapapun yang bilang kalau skuter Bajaj ini plagiatnya Vespa, terus ada yang bilang juga kalau skuter Bajaj ini nyuri desainnya Vespa, itu salah besar ya cuy ya. Kenapa salah? Karena pihak Piaggio dan Bajaj itu udah ada lisensinya ya cuy ya. Nah di tahun 1961 itu tahun pertamanya produksi skuter yang dilakukan sama perusahaan Bajaj ini, yang sekarang namanya Bajaj Auto. Tapi puncak produksi skuter nih baru mereka rasain itu setelah tahun 1972. Nah di tahun inilah coy, Bajaj cetak itu lahir. Bahkan produksi paling banyak nih pada saat itu bisa sampai 100.000 unit per tahun ya. Dan tapi abis itu kemudian dibatasi nih menjadi 20.000 unit per tahunnya. Jadi itu benar-benar dibatasi sama pemerintahnya dari 100.000 unit jadi 20.000 unit. Nah saking ramenya nih permintaan pada saat itu, bahkan untuk inden aja nih, kalau kalian yang nggak tahu inden itu pembelian barang dengan cara memesan dulu tapi bayar duluan. Jadi dulu tuh mereka yang mau beli nih sempet ngelakuin inden, itu bisa nunggu sampai 10 tahun lamanya, lama nggak tuh? Makanya nggak heran nih pada saat itu banyak sekali pasar gelap yang bermunculan di India. Hanya untuk si Bajaj cetak ini coy. Jadinya produksi dan permintaan yang super banyak itu sempat ngebuat si Bajaj ini jadi produksi skuter terbesar di dunia. Tapi pada saat itu, sekarang sih udah enggak. Jadi Bajaj cetak ini bener-bener sukses jadi skuter idamannya masyarakat kalangan menengah pada saat itu di India. Sama sih kayak di Indonesia ya kan. Jadi di era itu kendaraan skuter ini jadi simbol status nih bagi masyarakat India. Perlu kalian ketahui juga kalau mesinnya si Bajaj cetak ini cukup kuat dan mampu ngebawa bobot yang berat, yang menjadikan si dia ini jadi hal yang premium untuk kalangan kelas menengah nih. Nah dikutip dari medium.com juga nih, dulu tuh si Bajaj cetak ini jadi syarat mas kawin nih di negara India dan gak boleh ditawar sama sekali sama si pengantin prianya. Jadi kalau ada yang punya duit atau enggak, pokoknya wajib nih mas kawinnya si Bajaj cetak ini. Dulu ya, tapi kalau sekarang aku sih nggak tahu. Oh ya, kalau Vespa ada slogannya ya, kayak satu Vespa sejuta saudara, Sembra una Vespa, yang artinya Vespa itu mirip seperti tawon. Terus ada Beta Geta Vespa dan lain-lain. Nah, skuter Bajaj ini juga punya slogan coy, yaitu Hamara Bajaj punya si cetak yang akhirnya jadi ikonik nih. Jadi Hamara Bajaj itu artinya Bajaj adalah kita, atau bisa dibilang Bajaj milik kita. Jadi buat kalian nih yang naik skuter Bajaj, barangkali ada yang belum tahu. Oke lanjut. Nah ini adalah rilisan terakhir dari Bajaj Auto yang dirilis tahun 2009. Cakep ya, kalau aku bilang sih ini mirip Vespa New PX. Gimana menurut kalian? Ini mirip Vespa apa nih?
Jen, kenapa sih ini bisa jadi rilisan terakhir? Karena kedan-kedan pada saat itu pihaknya Bajaj Auto ini ngerasain minat masyarakat terhadap skuter-skuter itu udah mencapai titik yang paling lemah ya. Atau bisa dibilang titik yang paling rendah. Ya mungkin karena adanya kendaraan-kendaraan bermunculan yang lebih baru, yang lebih modern atau gimana, nggak tahu. Pokoknya pada waktu itu mereka ngerasain, wah ini nih udah menurun drastis nih, kayak udah nggak ada lagi nih yang minat skuter. Akhirnya mereka rilis lah si skuter ini sebagai skuter terakhir mereka. Tapi coy, di tahun 2017 muncul lagi nih Bajaj cetak versi modern. Nah sama nih kayak Vespa, Vespa juga ngeluncuri Vespa modern. Mereka keluarin Bajaj cetak versi modern biar masuki segmen skuter matic yang bakal bersaing dengan skuter matic lainnya, termasuk Vespa ya. Kalau dibilang desainnya ini memang lumayan mirip Vespa matic juga sih ya. Dan sementara itu banyak kalangan pecinta skuter tua, mereka anggap mesin keluaran Bajaj itu dianggap lebih kuat ya daripada mesin si Vespa. Dari segi performa sampai kualitas barang nih. Skuter tua ya cuy ya, bukan skuter modern. Jadi skuter dari Bajaj ini, skuter tua itu mesinnya itu memang lebih kasar dari Vespa. Tapi banyak pendapat dari pecinta-pecinta skuter tua ini, soal tarikan dan kekuatan beban, diakui lebih unggul mesin si Bajaj ini coy dibandingkan Vespa. Walaupun sebenarnya ini sama-sama kuat ya, buktinya sampai sekarang dua-dua masih banyak yang pakai di mana-mana. Tapi ya emang sebagian dari pecinta-pecinta motor tua, mereka berpendapat kalau mesinnya si Bajaj ini lebih kuat daripada si Vespa ini. Sorry, bukan lebih kuat, tapi lebih unggul. Barangkali kalian ada yang punya skuter Bajaj di sini? Atau kalian punya pendapat nih, gimana? Lebih unggul Vespa mesinnya atau lebih unggul mesinnya Bajaj ini? Kalau kalian punya jawaban, kalian boleh komen di bawah ya. Oke lah, sampai sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian-kalian yang nonton, khususnya para pecinta skuter tua. Ya kali aja ya kan, di antara kalian tuh ada yang nggak tahu kalau sebenarnya ini tuh bukan Vespa Bajaj, tapi namanya skuter Bajaj. Karena Vespa dan Bajaj ini pabrikannya beda dan asal negaranya juga beda. Mungkin setelah nonton video ini ada dari kalian yang baru tahu, kalian boleh komen di bawah. Buat kalian yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channelnya Okezin. Salam dari aku, dari pengendara skuter tua. Assalamualaikum.